Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami mengucap syukur kepada ya Bapa, karena kemurahan dan kebaikan Tuhanlah, sebagaimana kami ada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, anugerah-Mu, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Nama Tuhanlah yang kami puji, nama Tuhanlah yang kami muliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar otoritas Tuhan menguasai kehidupan kami semua. Kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapak. Berikan kami roh yang takut Tuhan, dan kami roh yang mengandung pengertian dan memahami akan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dan diagukan. Selalu mengucap syukur selalu firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pagi hari ini. Ya, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan. Ya, dan hamba Tuhan ini adalah salah satu dosen kita di Sekolah Raya. Oleh sebab itu, terima kasih buat presiden hamba Tuhan pemerintah segala yang bersedia mengenai kita dengan Tuhan kami bersyukur. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kelihatan ya saya. Saya misalnya kalau khotbah di mana diundang di gereja lain, saya langsung lihat mimbarnya. Jujur, apakah mimbarnya lebih tinggi dari saya gitu. Jadi pas ya, pas Bapak Ibu ya, pas ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Sudah berdoa ya? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Amin. Baik, kita akan baca silih berganti. Saya akan bacakan ayat 1 dan Bapak Ibu sekalian baca ayat yang kedua hingga ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang 100 dan sedang membasuh jalan.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tetaplah dalam untuk melepaskan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka menangkapnya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai penuh. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon terus berjalan itu, ia bersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, berilah kepadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus berkata, "Anak-anak Yesus yang menjadi teman Simon, Yesus berkata, Kita baca sama-sama ayat ke-11, 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini yaitu open minded, ya. Ya, jadi mungkin banyak hamba Tuhan yang mengkhotbahkan dari versi lain. Tapi saya saat ini mengkhotbahkan dari sisi open mindednya. Apa itu open minded? Itu dari bahasa Batak. Saya tahu open minded itu apa? Apa itu? Terbuka dalam berpikir, tidak kaku. Jadi dia berusaha melihat dari satu, tidak hanya dari perspektif dia sendiri, tapi melihat dari perspektif orang lain. Bapak Ibu, kalau saya mau jujur, saya dibesarkan dari gereja yang ketat dari orang Batak, yaitu HKI, Huria Kristen Indonesia, sama seperti HKBP, Bapak Ibu, sama seperti gereja-gereja GKI begitu. Dan bapak saya bukan hanya seorang jemaat biasa, bukan. Tapi dia kalau di orang Batak dikatakan perhangir, jadi dia yang megang gereja itu. Megang yang fokus, dia megang gereja itu. Pada suatu kali kami pernah bertanya, kami dari 11 bersaudara, 1 perempuan, 10 laki-laki. Kalau dijadikan ini pemain sepak bola cocok ini. Berartinya bapak kan begitu. Kipernya cewek yang satu itu. Bisa kita lawan MU gitu ya. Bapak Ibu terkasih, di antara yang 11 ini kami 2 pendeta loh. 2 pendeta. 1 dari Gereja Misi Injil Indonesia. Sekarang saya dari GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia. Kalau ditanya Bapak Ibu dari segi aliran jelas ini berbeda. Ya, ada versi-versi yang apa? Kalau bapak saya Gereja Lutheran, kalau abang saya Injili, kalau saya dari Reform. Begitu. Nah, kami pernah bertanya, Bapak kan suatu figur di mana pendeta hamba Tuhan lah di gereja ini. Kira-kira kalau kami menjadi pendeta di gereja lain, boleh tidak? Apa jawaban bapak saya? Kenapa tidak? Dalam bahasa Batak, nah penting dan manupa berbeda. Dalam bahasa Inggrisnya itu ya, dalam bahasa Indonesia yang penting tidak menyembah Allah lain atau setan begitu. Bapak Ibu, ini merupakan satu contoh bagaimana bapak saya itu merupakan open minded, bebas, terbuka dalam berpikir, sekalipun dia menjadi seorang figur di gereja yang dilayani Bapak Ibu, tapi dia tidak tertutup dengan gereja lain. Nah, inilah yang ingin kita utarakan Bapak Ibu, inilah yang ingin kita coba pahami bersama-sama dari kisah yang kita pelajari pada saat ini. Itu kisah Petrus. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari dalam teks ini Bapak Ibu. Poin yang pertama, belum
mengenal, atau belum, ya belum masih pertama ketemu. Kalau kita baca Bapak Ibu ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi danau, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan seterusnya. Bapak Ibu, poin yang pertama yaitu belum kenal, belum mengenal. Kalau kita melihat pertemuan antara Yesus dengan Petrus, sebenarnya mereka belum kenal. Tapi yang masalahnya, tiba-tiba Yesus naik ke dalam kemana? Satu perahu. Itu perahu siapa? Perahu siapa? Coba kita baca. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Ada istilah yang mengatakan demikian Bapak Ibu, SKSD, sok kenal, sok dekat. Ini pertama kali ketemu loh. Tapi Yesus apa langsung naik ke perahu. Saya pernah ketemu waktu saya belum nikah ya. Saya ketemu cewek begitu. Sebelum nikah loh ya. Saya pura-pura kenal, banyak bicara gitu ya. Tahu nggak apa bilang cewek itu? Kau SKSD katanya. Sok kenal, sok dekat, masih baru kenal langsung banyak bicara gitu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Petrus itu terbuka dalam cara berpikir dia tahu Bapak Ibu bahwa perahu ini merupakan alat yang dipakai oleh Simon untuk mencari nafkah sehari-hari. Karena dia seorang nelayan. Namanya seorang nelayan, pasti alat yang paling berharga bagi dia apa? Perahu. Sama seperti kalau seorang pekerjaan lain lah, atau seorang guru, mungkin motor ya kan, bisa tempat atau mungkin spidol dan lain sebagainya. Nah, demikian juga Simon atau Petrus Bapak Ibu. Ini menjadi alat, ini menjadi harta yang berharga bagi dia. Nah, tiba-tiba dipakai seseorang yang belum dikenal. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada tiba-tiba orang datang ke rumah Bapak Ibu, tiba-tiba minta kunci motor dulu. Saya mau pergi ke Kasongan begitu. Kira-kira apa yang terjadi dalam pikiran Bapak Ibu? Ini siapa ini? Ini pencuri, ini kan begitu ya. Tapi bagi si Petrus berpikir berbeda Bapak Ibu. Di sebelum dia belum mengenal dan Yesus naik ke perahu dia, apakah dia marah? Tidak. Tetapi dia berpikir lebih leluasa, berpikir open-minded. Mungkin dia dalam hatinya begini, mungkin ini mau menyampaikan sesuatu. Ya betul Bapak Ibu, di sini sedang Yesus mau menyampaikan firman Tuhan. Dia berpikir, misalnya gini, kan kadang kita kan kalau melihat seseorang bawa barang kita, kan kita langsung berpikir gimana? Ini pencuri gitu, Pak. Coba kalau kita berpikir dari perspektif lain, jangan langsung kita menjudge dia pencuri. Coba berpikir, diambil barang kita, dia tidak permisi, contohnya begitu. Mungkin ini, contohnya diambil nasi kita begitu. Mungkin ini sedang lapar, ya sudah, ambil saja. Kan bisa begitu, toh? Kalau kita melihat dari perspektif lain, tapi kalau kita melihat dari perspektif negatif, diambil barang kita tanpa apa? Tanpa izin, pencuri bisa sampai ke polisi. Tapi dia berpikir berbeda Bapak Ibu. Ketika Yesus naik di dalam perahu Simon tanpa permisi, dia tidak bilang pencuri terhadap Yesus, tetapi dia persilahkan. Dan disitulah saatnya Yesus mengajar firman Allah, coba kalau si Simon tidak mengizinkan itu, ya mungkin firman Allah tidak tersampaikan bagi orang pada waktu itu. Tapi karena dia berpikir dari perspektif lain, mencoba berpikir terbuka Bapak Ibu, sehingga firman Allah tersampaikan. Dan Yesus pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan ayat yang keberapa itu. Ia melihat perahu di tepi pantai nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh bukanya. Ia naik di dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menyemakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Bapak Ibu luar biasa, sudah tidak permisi disuruh lagi menolakkan perahu. Iya kan? Kalau kita itu berpikir ya ini sudah tidak izin, suruh lagi.
Kan kita bisa marah-marah kan? Tapi dia berpikir dari perspektif lain. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Yesus ini. Makanya ayat selanjutnya, setelah selesai ayat yang ke, ia naik ke dalam salah satu perahu itu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Dia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu itu mengajar. Coba kalau si Simon ini tidak mau, Bapak Ibu, berarti pengajaran tidak tersampaikan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah poin yang pertama, itu belum kenal. Ya, belum kenal. Bapak Ibu, poin yang kedua yaitu merendahkan diri. Kita baca ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke dalam tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Bapak Ibu, poin pertama tadi apa? Belum kenal. Yang kedua, lebih tepatnya belum paham atau belum tahu siapa itu Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kalau kita bayangkan, ya, coba kalau kita bayangkan di posisi siapa? Si Simon. Kalau di dalam ayat ini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada seseorang, dia jurusan pertanian, si A jurusan pertanian, si B jurusan perikanan, contoh. Kalau si perhutanan ini, si pertanian dengan apa tadi? Perikanan. Kalau si perikanan ini mengomentari si pertanian, dikomentari jurusan dia, itu kira-kira tersinggung nggak si pertanyaan tadi itu? Tersinggung nggak kira-kira? Kira-kira apa jawabnya? Kau itu siapa? Kan begitu toh? Kau itu siapa? Kau itu kan jurusan perhutanan. Kenapa komentari jurusan saya? Kan begitu. Dari segi jurusan Bapak ini berlaku sebenarnya. Kalau seseorang mengomentari yang bukan jurusannya, kita bisa tersinggung nggak? Sangat bisa. Ini yang kuliah-kuliah ini ya, kalau jurusan kehutanan, jurusan fakultas hukum, jurusan bahasa Inggris, orang fakultas hukum mengomentari bahasa Inggris bisa tersinggung itu orang bahasa Inggris itu. Atau demikian sebaliknya kan? Apalagi tidak, sedangkan kita hamba Tuhan itu bisa tersinggung juga kan? Kalau contohnya orang guna contohnya ini kita pikir aja. Itu bukan jurusan dia, kita masih tertutup di situ. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu, coba kita lihat di sini. Si Yesus, kan dia belum tahu di sini sebenarnya Yesus. Kita paham bahwa Yesus selain dia manusia, dia juga adalah Allah. Nah, dalam perspektif ini, dalam konteks ini, Yesus ya dalam hal kemanusiaannya, ya. Nah, di sini dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Nah, apa jawab Simon? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Coba kalau kita lihat, si Petrus ini jurusannya apa sebenarnya? Dari kecil dia itu sudah menjadi penangkap ikan, dan dia tahu selak beluk yang namanya menangkap ikan, dan dia tahu kapan menangkap ikan. Coba kita lihat Yesus. Yesus jurusan apa sih? Ini dari perspektif kemanusiaan Yesus ya, kita nggak lihat dari segi kealahannya, ya. Karena Simon belum tahu dia Yesus Allah atau tidak, kan begitu. Yesus jurusan apa sebenarnya? Tukang kayu. Coba dengar, tukang kayu, jurusan tukang kayu dengan jurusan perikanan. Ya, terus yang mengomentari berarti ada mengomentari, yang disuruh kan? Nggak ada mengomentari, bahkan disuruh. Disuruh dikatakan apa? Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan.
Coba bayangkan Bapak Ibu, tadi yang saya katakan pertanian mengomentari tentang hiduplah contohnya begitu. Kita bisa tersenyum. Tetapi apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Apakah Simon menggerutu? Apakah Simon marah? Karena dia tahu kalau dia dalam proses itu, aku siapa? Aku sejak kecil sudah belajar menangkap ikan. Nah, di sini Bapak, dari segi waktu kita melihat dari segi waktu sebenarnya menangkap ikan itu kapan sebenarnya? Sebenarnya malam. Tak tahu juga alasannya kenapa malam. Apakah supaya matanya ikan itu tertutup, tidak lihat apa-apa, saya kurang tahu. Nah, di sini kan Yesus menyebut, setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan kebaikanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam. Artinya tadi malam kami sudah menangkap ikan. Sekarang kau suruh itu kira-kira pagi sampai siang itu Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau si Simon ini sebenarnya jujur, nakal, tidak mau taat, itu ya. Dari segi waktu ini orang sudah salah ini suruh saya. Kan begitu sebenarnya kan? Kenapa dia suruh saya menangkap ikan yang bukan pada waktunya? Sementara tadi malam saya sudah menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Nah ini sudah malam saya tidak dapat apa-apa, apalagi ini yang bukan malam, kan begitu kan konsepnya ya. Kalau kita mau berpikir dalam hal ini, nah Bapak Ibu, tetapi apa yang dikatakan oleh Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa. Tetapi ada kata tetapi di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menjalankan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita bisa melihat dari sini? Di sini dia open minded. Dia tidak apa, sekalipun ini jurusan saya menguasai bidang ini, tetapi dia tetap membuka orang lain berkomentar. Tetapi dia tidak menunjuk dirinya, orang lain memberikan komentar kepada dia. Nah inilah yang terjadi terkadang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini kita bisa belajar dari Simon. Yang pertama dia belum tahu, belum kenal Yesus. Yang kedua belum tahu. Tetapi apa yang terjadi? Dia berusaha open minded. Dia berusaha terbuka kepada orang lain. Sekalipun itu bukan jurusan dia. Sekalipun Yesus dari segi kemanusiaan tidak paham soal menjala ikan. Apa yang ingin kita pelajari di sini Bapak Ibu? Apa yang kita pelajari? Firman Tuhan berharap begini. Marilah kita belajar terbuka satu dengan yang lain. Jangan tertutup. Di dalam konteks bergereja, ya, khusus ini karena hal rohani, dalam konteks bergereja, saya bersyukur Bapak Ibu, saya bisa melayani di tempat ini, karena saya percaya pendeta Sirait karena terbuka dalam segala perbedaan. Saya waktu di Papua, saya sudah hubungi beliau, karena saya tahu akan ke Palangkaraya, ya kan? Hubungi, saya lihat STT kok nggak ada di Palangkaraya ya, kok nggak ada. Kulihat hanya IAKN itu, kan itu negeri kan, yang hanya kulihat itu hanya STT Pentakosta dan ada nomornya di situ. Kuhubungi beliau, sudah jadi hari kuhubungi beliau. Kalau aku istilahnya orang yang fanatik begitu Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tahu di Medan ya, mungkin di Kalteng ini mungkin nggak terlalu relevan tentang perbedaan gereja. Kalau kita orang Batak ini Bapak Ibu, kalau sudah yang namanya gereja HKBP dari perspektif Pentakosta itu semacam ada sesuatu yang demikian juga dari gereja ini melihat gereja ini, ada sesuatu banyak perbedaan. Itu perdebatan hingga sampai saat ini. Makanya saya tuh pengen menulis buku tentang itu supaya coba berdamai sedikit. Nah mungkin saya pikir mungkin di gereja ini di kota di Kalteng mungkin adalah sedikit itu ya. Pasti ada itu, tetapi mungkin lebih ekstrem itu di Medan lah mungkin, ya. Maksudnya begini, coba kita terbukalah. Selama gereja itu tidak menolak Yesus adalah Tuhan, selama gereja itu menolak firman Alkitab adalah firman Tuhan, percaya kepada Allah Tritunggal, kenapa kalian saling bermusuhan? Coba kita renungkan Bapak Ibu.
Kenapa kita bermusuhan? Karena gerejanya bertiup tangan. Kau marah dengan dia. Apalagi dalam bahasa orang itu, kalau dia bertiup tangan, itu gereja yang nangis-nangis. Demikian juga dari perspektif ini. Kalau dia tidak ada musiknya, itu tidak ada Roh Kudus. Begitu. Saling menyerang. Bapak Ibu, coba kita berpikirlah. Apakah nanti di surga itu ditanya, engkau dari gereja mana? Kenapa kita memperdebatkan hal-hal yang tidak prinsip? Kenapa kita memperdebatkan itu? Kenapa kita memperdebatkan sesuatu yang tidak ditanyakan di surga? Mari kita berpikir seperti Simon yang dia open minded. Apapun gerejamu, apapun aliranmu, denominasi apapun kau, sinode apapun kau, tetapi selama engkau percaya Yesus adalah Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, Allah Tritunggal yang kita imani, kita adalah saudara seiman. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Nah, itulah sebabnya dikatakan dari awal, saya bersyukur amang pendeta kita mengundang saya. Karena amang pendeta terbuka di dalam berdenominasi bergereja. Tidak melulu harus dari 20 pendeta ya. Karena apa? Terbuka Bapak. Saya berharap jemaat juga demikian. Kadang begini juga, pemimpinnya oke. Tidak ada perdebatan di antara denominasi. Tapi yang berdebat itu anggota gereja ada. Kan gitu juga kan banyak gitu. Banyak sama-sama pemimpinnya itu sama-sama berdiri di jajaran aras gereja gitu kan. Ada PGP, PGI kan sama-sama ketawa-ketawa malah. Tapi orang-orang di bawah ini yang salahnya kan begitu. Nah, jadi secara khusus sebagai jemaat Tuhan, ya, kalau ketemu dari gereja lain malah selama tadi saya katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, bukan berisi ya. Kalau berisi boleh lagi ceritanya. Adalah firman Tuhan dan kita percaya Tritunggal. Mari kita saudara seiman. Kalau masalah perbedaan yang nilai itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Contohnya masalah apa tuh? Tepuk tangan, apa? Masalah keyboard apa full band tidak menjadi apa masalah. Mari kita melihat dari perspektif lain Bapak Ibu. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, supaya kita di dalam bergereja, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terbuka dalam saudara-saudara kita yang lain. Namanya anggota tubuh Kristus. Tahu anggota tubuh Kristus kan? Coba kalau hanya kaki semuanya anggota tubuh kita ini, apakah kita bisa melakukan aktivitas? Tidak bisa. Justru karena berbeda dengan anggota tubuh kita ini, makanya kita bisa melakukan aktivitas. Ada tangan, ada kaki dan lain sebagainya. Kiranya firman Tuhan ini mengawal kita supaya kita semakin hari dewasa di dalam bergereja, dewasa sebagai jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami dan mendewasakan kami, supaya kami menjadi jemaat yang dewasa, supaya kami menjadi jemaat yang open-minded, terbuka dengan gereja-gereja lain. Selama itu perbedaan-perbedaan minor. Yang kami junjung tinggi adalah bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya Bapa, firman Tuhan ini akan memberkati jemaat semua, akan memberkati kami semua, supaya kami dalam realita hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami menunjukkan dewasa dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Kita bersyukur bahwa gereja kita bisa kedatangan tamu-tamu. Amin. Ada banyak Bapak-Bapak yang ingin melayani. Kita bersyukur bahwa Bapak-Bapak bisa mengawal seperti yang disampaikan bahwa kita hanya menyembah Yesus Kristus. Alhamdulillah. Untuk itu kami semua Bapak terima kasih buat Allah dengan kondisi selamat Mister Dewian yang sudah
melalui firman Tuhan bagi kita saat pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan. Sebelumnya kita minta pemberkatan oleh persembahan. Atas nama